Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur pada kesempatan yang baik. Pada hari ini kita bisa menikmati suasana pemakaman di belakang saya ini. Ada barusan orang yang meninggal, orang Kristen yang meninggal. Tapi saya yakin, terlalu percaya bahwa orang yang di dalam Tuhan, hidup mati adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, hari ini saya akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan: berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita sadar tidak sadar, mau tidak mau, bahwa yang namanya kematian itu pasti akan menimpa, akan senantiasa datang pada hidup kita. Entah itu kecil, muda, sampai orang tua pun, tidak seorang pun yang bisa memprediksi bahwa yang namanya kematian itu seharusnya akan terjadi. Untuk itu saudaraku, apa yang dimaksud dengan kehidupan kematian orang yang percaya itu sangat berharga. Nah, di dalam Mazmur 116 ayat 15 ini dijelaskan kata berharga. Apa yang dimaksud? Berharga itu memiliki nilai, memiliki kapasitas yang sangat penting, yang tidak sepele. Bahkan kita ini spesial di matanya Tuhan. Maka daripada itu, setiap perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, kenapa kita ini sangat berharga? Nah, Bapak Ibu kekasih, ketika kita hidup di dunia ini sudah dibaptis, mengaku dengan mulut kita dan bahwa Yesus adalah sumber keselamatan, pasti yakinlah bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita percayai, bahwa oleh kemurahan Tuhan semuanya bisa diperkenan demikian. Bapak Ibu kekasih, ada 3 hal pokok penting kenapa kita ini berharga kematian kita bagi Kristus. Yang pertama, bahwa di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 berkata demikian: maka aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Demikian kata Roh, sebab mereka beristirahat dengan apa yang dia sudah lakukan. Dan ayat selanjutnya mengatakan bahwa perbuatan mereka akan menyertainya. Saudara-saudaraku, yang pertama, bahwa kematian orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat berharga, yaitu kita ini beristirahat dari jerih lelah kita. Satu firman yang memberikan kekuatan, satu firman yang memberikan satu kekuatan dan kelegaan dalam hati kami. Ketika dulu kita belum bertobat, dulu belum mengenal Tuhan Yesus, hidup kita merasa takut, hidup kita merasa gimana ya aku besok mati. Apakah aku ini sudah melakukan perbuatan baik, sudah amal, sudah macam-macam, apakah saya bisa masuk surga atau diterima di sisinya Tuhan? Hati saya ragu, hati saya gelisah, hati saya bimbang. Tetapi setelah saya percaya dan dibaptis, di dalam Markus 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang percaya, dia akan dihukum. Nah, setelah saya percaya dan mengimani itu, saudaraku, hati saya mulai ada sukacita. Hidup saya mengalami perubahan, bahwa ternyata bersama Yesus hidup kita tidak sendiri. Maka dikatakan tadi, saudaraku, yang pertama, bahwa kita ini beristirahat dari jerih lelah kita. Tuhan tidak membiarkan kehidupan semua umatnya ini terus menerus mengalami penderitaan. Tuhan tidak mau hidup kita yang sudah mengenal Tuhan mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak enak. Hidup di dalam dunia ini penuh dengan masalah, dengan problem silih berganti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Tapi bersyukurlah
Tuhan sangat tahu penderitaan umatnya. Tuhan sangat sayang betapa Tuhan ini sangat-sangat memperhatikan langkah-langkah kita. Maka untuk konsep yang pertama ini, saya bersyukur bahwa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga. Lantaran apa? Kita beristirahat dari jerih lelah kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa Bapak Ibu kekasih Tuhan? Kenapa kematian orang yang percaya pada Tuhan itu sangat berharga dan benar-benar dikasihi Tuhan? Yang kedua, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 14 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu jikalau kita ini sebagai orang yang percaya, tentunya kita tidak boleh sedih. Janganlah seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita dalam kedukaan, kita tidak boleh terus berduka. Nah, tentunya di sini bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan. Maka kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Dia, dan Tuhan memberikan kepastian kekekalan, kepastian keselamatan. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita ini sebagai orang yang percaya, jangan seperti orang di luar Tuhan. Ya, yang penting aku sudah berbuat baik, ya mudah-mudahan aku selamat, ya mudah-mudahan aku mendapat ridho, mendapat rahmat. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi percayalah, ketika hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, ketika hidup kita sudah mengalami pembaharuan dalam hidup kita, hari ini patutlah bersyukur kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di sana kita di Firdaus, ya, dikumpulkan orang-orang yang sudah percaya itu, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Di sana tidak ada penghukuman, di sana tidak ada derita, tidak ada kertak gigi, tetapi yang ada damai sejahtera, di mana Tuhan Yesus sebagai Bapa yang kekal itu selalu bersama-sama dengan kita. Maka ini yang sangat penting Bapak Ibu. Tuhan memberikan kepastian keselamatan. Tuhan sudah memberikan jaminan kekal, sehingga ketika kita dipanggil, Tuhan Yesus sendiri yang menolong kami, dan Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan kelegaan. Nah, untuk itu saudaraku kekasih, jangan kecut dan tawar hati. Di sekeliling saya ini, di pemakaman orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita bukan seperti sama dengan orang dunia ini. Memang di dunia ini penuh dengan lembah air mata. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tetapi baiklah Bapak Ibu, ketika panjenengan semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di sana, di seberang sana, ada Yerusalem baru, kota yang indah, yang kita nantikan sebagai orang yang percaya. Selalu siang dan malam kita harapkan. Selanjutnya untuk yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga? Yang ketiga Bapak, di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua mengatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat yang kekal di mana kita bisa tinggal. Dikatakan ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bapak Ibu kekasih saudaraku, Yesus berasal dari sorga. Yesus adalah firman Allah yang hidup, firman yang menciptakan, firman yang bersabda telah menjadi manusia. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang ketiga, ini sangat penting, bahwa kematian orang yang dikasihinya itu bukan akhir dari segalanya. Kematian orang yang mencintai Tuhan ini ada kehidupan, ada kekekalan, ada mansion, Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu kekasih saudaraku, hari ini sangat beruntung bagi
kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada jaminan kekal, di dalam Yesus ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan nyatakan. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 6. Aku mematikan dan menghidupkan dari sana, dari lembah kekelaman, dari lembah barsah itu, dari dunia orang mati aku mengangkatnya. Saudaraku, ketika kita mati, bukan malaikat Munkar dan Nankir yang mendatangi kita, tetapi yang mendatangi kita Yesus sendiri yang datang ke lembah itu, ke dunia orang mati itu. Kita tidak lagi menghadapi gena, kita tidak menghadapi sampah, tidak mengalami siksaan neraka ataupun hukuman-hukuman dalam dunia orang mati. Tetapi Yesus berjanji, ketika kita berpulang, tempat kita di surga sudah disediakan. Berbahagialah orang-orang yang hari ini sudah menikmati firman Tuhan pada kesempatan ini. Sangat penting bagi kita. Kenapa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga? Ingat, yang pertama, kita beristirahat dari jerih lelah kita. Yang kedua, bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita dikumpulkan di sana. Dan yang ketiga, kita disediakan tempat yang kekal, yaitu Yerusalem yang abadi. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.